ada sebuah rencana untuk gimana sih mempermudah pekerjaan kita sendiri. Improvement yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah automation, ya. Seperti yang Mas Andre bilang tadi, bahwa ada ya Selamat datang kembali di Principal Room di Refactory. Kali ini perkenalkan, saya Andre Fajar sebagai Principal di Refactory dan ditemani dengan teman saya Reno dan Hermawan sebagai Principal juga. Di materi kali ini kita akan bahas tentang improvement plan di Principal. Di materi-materi sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa salah satu tugas Principal di Refactory itu untuk memberikan assessment pada sebuah tiket. Jadi artinya kita akan memberikan bobot sebuah tiket ini akan dikerjakan seberapa lama, misalkan setengah hari, 1 hari, atau 2 hari, dan seterusnya. Nah, sedangkan di Refactory sendiri dalam sehari itu bisa jadi ada sekitar puluhan bahkan mungkin sampai ratusan tiket yang terbuat. Nah, itu tiap harinya. Sedangkan dari Principal ini juga butuh waktu untuk memberi assessment kepada semua tiket per harinya itu. Nah, berangkat dari problem itu kita ada sebuah rencana untuk gimana sih mempermudah pekerjaan kita sendiri. Jadi untuk plan improvementnya nanti akan dijelaskan oleh Reno, karena dia salah satu yang ditugaskan untuk mulai mengembangkan tentang improvement tadi, supaya nanti pekerjaan di Principal ini bisa lebih efisien dalam waktunya. Jadi seperti apa? Ya, improvement yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah automation, ya. Seperti yang Mas Andre bilang tadi, bahwa ada ya bisa ratusan tiket per harinya. Nah, maka untuk mempercepat dan mengurangi waktu kerja yang repetitif seperti assessment tiket, nah itu bisa menggunakan automation. Nah, automationnya seperti apa? Nah, itu menggunakan AI. Dalam konteks ini kita itu menggunakan transformer model, di mana data set untuk learningnya nanti kita dapatkan dari data tiket dari Refactory sendiri. Refactory sudah mengdigitalisasi semua tiketnya dari 2 tahun lalu. Nah, based on semua data itu sampai sekarang, itu akan dijadikan dataset untuk model automation yang akan di-implement atau akan membuat improvement di ranah Principal pada assessment tiket. Oke, nah mungkin sebelum lebih jauh pembahasannya, kita bahas dulu. Mungkin masih banyak juga ya yang masih awam tentang apa itu si AI. Mungkin kita berangkat dari situ dulu. AI itu apa sih sebenarnya? Simpelnya kalau kita literally bahasakan ke bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan, di mana kecerdasan ini mostly dibuat berdasarkan ANN atau Artificial Neural Network. Ini suatu algoritma yang sudah dikembangkan beberapa puluh tahun lalu. Dan ya dari tahun ke tahun mulai banyak pengembangannya, dari algoritma turunan dari AAN ini banyak sekali. Sampai saat ini pun juga masih ada algoritma baru untuk improvement atau mempercepat kinerja dari kecerdasan buatan. Oke. Jadi itu tadi secara singkat dijelaskan tentang apa itu AI. Nah,
ketika nanti sudah diimplementasikan, seberapa besar sih nanti apa ya, dampaknya kepada pekerjaan atau task dari seorang prinsipal ketika diharuskan memberi asesmen sebuah tiket, dan apakah nanti akan berdampak juga ke divisi lain atau bagaimana sih? Ya, kalau dalam konteks asesmen tiket itu sendiri, kita tahu bahwa sebelum ketika kita melakukan asesmen tiket, sebenarnya kita harus membaca seluruhnya dan konfirmasi juga bahwa tiap tugas teks task yang ada di dalam tiket itu semua terpenuhi sebelum ready untuk dikerjakan ya. Ya, anggap aja itu memakan mungkin paling lama 5 menitan lah. Nah, dengan AI ini maka harusnya itu bisa dikurangi lagi time yang dibutuhkan untuk untuk mereview suatu tiket ini. Kupikir itu sih. Kalau untuk waktu seberapa cepatnya itu masih belum ada gambaran juga. Oke. Mungkin aku juga menambahkan bahwa ketika AI-nya itu nanti sudah selesai dikerjakan, mungkin nanti akan berdampak juga ke pekerjaan PM, karena PM kan salah satu tugasnya juga membuat tiket, sehingga ketika PM ini membuat tiket itu dari PM ini sudah langsung dapat nilai asesmen tiketnya itu sekian dari hasil AI-nya tadi, sehingga dari komunikasi antar PM dengan prinsipal ini bisa dikurangi. Cuman maksud dari dikurangi ini agar lebih efisien saja. Jadi ketika nanti ada pertanyaan tetap bisa ditanyakan lebih lanjut. Nah, terus ketika di flow normal, ketika ada feedback, misalkan kita sudah mengasih penilaian SP di sebuah tiket itu 2 story point, yaitu pengerjaannya 1 hari. Terus kemudian ketika ada feedback dari yang mengerjakan, ternyata ini cukup 1 SP aja. Nah, itu apakah nanti bisa terhandle juga di AI-nya atau seperti apa nanti mekanismenya? Ya, kalau untuk itu ya seharusnya itu ya memang diwajibkan untuk menerima masukan itu supaya data trainingnya sendiri itu terus diperbarui. Nah, tiap AI-nya create tiket pun akan dimasukkan juga ke dalam data trainingnya, tapi melalui AI trainer dulu sebelum untuk memvalidasi bahwa data baru yang akan dimasukkan ke dalam data trainingnya itu valid juga. Oke. Berarti selain membaca deskripsi yang ada di tiket, nanti juga akan membaca juga feedback balik dari user, atau dalam kasus ini usernya itu ya engineer yang mengerjakan, sehingga nanti AI-nya bisa belajar lebih lanjut lagi ya. Iya, direncanakan seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk di tiket sendiri itu kan ada deskripsinya itu tidak hanya berupa tulisan, bisa jadi ada gambar, ada file dan lain-lain. Nah, itu apakah akan menghandle itu juga atau bagaimana nanti? Ya, untuk masalah ada image di dalam suatu description yang mostly text. Nah, nanti saat pre-processing itu sendiri, saat pembuatan data trainingnya sendiri, nanti akan melalui OCR dulu, yaitu pengubahan gambar itu menjadi teks, seperti itu. Nantinya akan dijadiin setelah dia dapat teks dari
image yang ada di tercantum di dalam deskripsi itu, maka digabungkan juga sama deskripsi yang lain sehingga itu bisa jadi satu kesatuan seperti yang manusia lihat biasanya. Oke. Berarti emang variabel yang akan dibaca nanti banyak ya, mulai dari deskripsi yang berupa tulisan, filenya bisa berupa foto, bisa yang lain juga ya. Ya, plus title juga itu termasuk title dari sebuah tiket itu sendiri. Oh, itu berarti jadiin data setnya juga. Oh, berarti untuk title sendiri nanti apakah harus ada format tertentu atau bisa bebas agar AI-nya ini lebih optimal nanti? Kalau sekarang kan di Refactory tiketnya sendiri kan udah ada format pembentukannya, depan prefix depannya. Tapi untuk setelahnya kan itu bebas sesuai title yang mewakili tiket tersebut. Jadi dua-duanya bisa harusnya. Oke. Jadi mungkin mengikuti standar format yang ada akan lebih memudahkan mungkin ya. Iya. Untuk filter juga. Oke. Nah, untuk saat ini progres improvementnya itu sudah sampai mana sih kalau bisa diterangkan? Untuk sekarang ini tuh masih dalam tahap proses pembuatan white papernya. Apa aja kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuat transformer model ini berdasarkan dataset yang ada di Refactory, sampai nanti dapat milestone yang kumaksud adalah timeline tiap minggunya itu apa aja yang dikerjakan sampai 3-4 bulan ke depan. Oke, berarti kalau untuk targetnya sendiri berarti 3-4 bulan lagi ini papernya sudah selesai atau bagaimana? Transform modelnya itu udah bisa dipakai minimal untuk assessment tiket ya. Oke, berarti 3-4 bulan lagi ini ekspektasinya AI-nya ini sudah jadi ya, dan sudah bisa digunakan untuk memberi asesmen ke tiketnya tadi ya. Iya. Seperti itu. Dan juga nanti semua engineer di Refactory akan dilibatkan dalam pembuatan model tersebut, di mana semua karyawan atau engineer di Refactory itu tahu bagaimana membuat improvement yang nantinya itu bermanfaat bagi semua karyawan yang ada di Refactory. Oke, berarti nantinya nggak hanya 2 atau 3 orang saja yang mengerjakan ya, tapi sebisa mungkin juga melibatkan banyak orang dalam pembuatan AI-nya itu tadi ya. Yeah. Oke. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Jadi kesimpulannya, karena Refactory ini adalah perusahaan teknologi, sehingga ketika kita mempunyai sebuah masalah atau problem, kita juga berusaha untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga kita sendiri yang sering melakukan itu bisa terbantu juga dengan teknologi yang saat ini sudah semakin berkembang. Kayak contohnya di beberapa materi yang lalu udah pernah dibahas tentang ChatGPT. Itu juga salah satu produk dari perusahaan AI. Nah, di Refactory juga nantinya akan mengembangkan AI yang tugasnya untuk memberi asesmen ke tiket-tiket yang ada di Refactory. Ya, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menonton materi pada
kali ini. Nantikan episode dari Principal Room yang berikutnya. Sampai jumpa.